Ketua Umum, Ketum, Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto menemui Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di Tower Nasdem, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024. Direktur Eksekutif Indo-Barometer M. Kodari mengatakan, hal wajar jika nantinya Surya Paloh akan merapat ke pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, Surya merupakan ex-Golkar yang belum bisa berada di posisi oposisi, terlebih juga merupakan seorang pengusaha juga. Jadi sikap yang diambil Surya Paloh ini sangat bisa dipahami, kata dia dalam keterangannya. Sabtu, 23 Maret 2024, Kodari juga menyadari, Nasdem yang notabenenya partai nasionalis, mengusung Anies Baswedan sebagai presiden, pasti ada yang ingin dicapai yaitu meningkatkan elektoral partai semata. Terbukti, Nasdem masih berada di posisi 5 teratas pada pemilu 2024. Saya kira Surya Paloh mendapatkan target yang diinginkan, beliau dan Partai Nasdem, dan hari ini beliau bisa lebih leluasa membawa kapal Partai Nasdem dalam variabel penting dalam konstelasi politik Indonesia ke depan, jelas dia. Karena itu, Kodari mewajari langkah Nasdem dan Surya Paloh mengubah haluan dan melakukan komunikasi politik dengan para rivalnya. Dengan kata lain, agenda Surya Paloh dan Anies Baswedan saat ini sudah berbeda. Dirinya juga meyakini, dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai paslon yang juga Ketua Umum PKB, konsentrasi Cak Imin mulai bercabang. Antara terus bersama Anies di koalisi perubahan, atau berpikir pragmatis demi menyelamatkan partainya, PKB membaca makna karpet merah dari Surya Paloh untuk Prabowo di markas Nasdem. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arifki Caniago menilai, pertemuan tersebut semakin menarik sebab terdapat simbol karpet merah yang disiapkan Surya Paloh untuk menyambut Prabowo di markas Nasdem. Karpet merah ini, sambutan untuk orang yang spesial. Jelas ini simbol politik. Menariknya simbol politik itu diberikan oleh Nasdem, ujar Arifki saat menanggapi pertemuan kedua Prabowo dan Paloh, Jumat. Arifki menambahkan, pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto semakin patut untuk disimak. Sebab pada momentum yang sama, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung Partai Nasdem sedang mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, terkait hasil Pilpres 2024. Karena itu, silaturahmi politik ke markas Partai Nasdem pada situasi saat ini menjadi mahal bagi Prabowo. Karena dibalik usaha Anies Imin menyiapkan gugatan, Nasdem punya sikap berbeda, kata Arifki. Penentu. Lebih lanjut, Arifki menambahkan, posisi Surya Paloh dan Prabowo Subianto saat ini adalah penentu dari bagian efek politik terhadap upaya hak angket atas dugaan kecurangan pemilu 2024 di Senayan. Sebab dalam situasi yang masih tarik ulur antar fraksi, nyatanya Nasdem kembali bergerak cepat untuk menentukan arah dan menentukan posisi di pemerintahan selanjutnya. Nasdem sepertinya lebih cepat membaca ruang-ruang kosong, sehingga lebih duluan membangun posisi untuk masuk ke pemerintahan, ucap Arifki.